بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة والمقربين. Al-Fatihah. Magi-magi kehadirat dari dalamnya ya Roma barakae. Namo maniha ya waktu hitungannya adalah waktu tidur, disunahkan untuk istirahat antara duhur dengan asar. Tapi kita memanfaatkan untuk taklim, bersilaturahmi dalam rangka acara halal bihalal, membagi-bagi nama barangkali Allah Ta'ala asyikul ulungan dari dalam Ramadan. Kalau ada yang tidur silahkan, tidak apa-apa Bapak sekalian, karena sunnah hukum. Insya Allah malaikat mencatat orang baik walaupun tidur di tempat ini. Karena itu hadis, ketika malaikat itu bertanya kepada Allah bahwa itu ada hamba ya Allah di tengah-tengah orang yang sambil berzikir yang taklim itu tertidur. Kemudian Allah katakan saya rahmati dia karena dia tidur di tengah-tengah orang yang aku rahmati. Itulah sehingga dari dulu ulama kita ketika melihat jamaah yang tertidur dia tidak pernah marah. Kenapa? Karena satu-satunya perbuatan di dunia ini yang tidak mendatangkan dosa cuma tidur. Jadi yang belok dia sama dosa tidur. Payah kemasempayang lebih mungkin berdosa. Masjid ini bisa saja berdosa. Keluarkan sedekah bisa berdosa. Taklim seperti ini bisa berdosa. Tapi yang tidur itu tidak ada dosa. Karena tidak berpikiran macam-macam. Ya kau masempayang lebih mau pikirin dari yang ya kalau mengikuti menjadi stali maka madari nai nubon dan tahu nasa kiru nubon nanya kan biasa begitu. Karena ibu-ibu memang begitu. Tapi alhamdulillah yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina, napuji po Allah Ta'ala taubat lo disuruh orang yang berbolak-balik bertaubat. Ayat itu tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Seandainya mengatakan innallaha yuhibbut taibin, berarti Allah menyukai orang yang taubat satu kali saja taubat. Tapi dia mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang berbolak-balik bertaubat. Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa langganan. Iya. Tidak ada satupun orang di dunia ini delaga atau kilalan dari imak kita panderita, imak di masyarakat biasa pasti akan dosa langganan. Yang sering dia lakukan kemudian dia taubatkan, dia lakukan kembali taubat lagi, dia lakukan taubat lagi. Kan begini. Melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan taubat, kemudian mati. Ada juga melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan mati. Itu hanya bedanya sedikit. Kalau dia melakukan kesalahan, dia sempat taubat dan mati, maka dia suul khotimah. Tapi narik dia melakukan kesalahan kemudian taubat, kemudian mati, maka dia husnul khotimah. Ulama kita dalam kitab itu hanya meminta menjaga 3 hal supaya berdosa, taubat, dosa, taubat, mati. Kalau mau seperti itu jaga 3. Yang pertama, hormati kedua orang tua. Pakanjani bateta matumani lawan doa amor. Takzimlah kepada kedua orang tua. Yang kedua, takzim kepada
dua orang tua yang telah menyerahkan anaknya kepada dalam ini mertua. Kemudian yang ketiga, perbaiki akhlak dan takzimmu kepada orang tua yang mengajarkan satu huruf kepadamu, walaupun satu huruf, walau harfan. Siapa itu? Guru-guru kita. Ya qatullani hargaini ya tandega. Indo ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita. Kemudian guru-guru kita, maka hidup kita taubat, salah, taubat, kemudian mati. Itulah yang dijamin para ulama. Makanya saya wasiatkan, karena ini halal bihalal. Istilah halal bihalal itu tidak ada di Arab. Namun Arab malah sautoh sampai makna halal bihalal, karena tidak ada di dalam kamus bahasa Arab. Tapi kita mengangkat tema setengahnya kembali Pak Bicarogi yang biasanya halal bihalal, si halalakan rilalana anu halalan. Ini nih kan. Jadi si halalakan nih rilalana anu halalan. Ini ulama biasa membagi. Guru kali sendiri pernah membahas sedikit ini. Tapi saya ingin sampaikan begini. Kadangkala ada orang yang sudah saling memaafkan secara lisan. Secara lisan kelihatan memaafkan, tapi hatinya tidak bisa menerima. Biasa kan sama korban itu, kurang lima jama, saya dapat lagi nasiya, tapi si dari di sini. Nah ini jadi masalah. Makanya tidak ada dicontohkan Rasulullah dan sahabatnya ketika berjabat tangan, setelah lepas tangan dari berjabat tangan itu kita letakkan di kepala, tidak ada contoh. Meletakkan di dada sesudah jabat tangan itu juga tidak ada contoh. Tapi kenapa kita lakukan di Bugis? Orang Bone, orang Sidrap, orang Wajo, orang Sopek itu melakukan. Itu hanya tafa'ul. Itu isyarat bahwa yang berkurang lima jama saling memaafkan secara fikih. Tapi yang dibawa loko arota artinya ada kurangnya itu sudah rugaru nyawa utaro, tapi ada bagi kurang apa di hatiku utaro, saya maafkan sehingga dia meletakkan tangannya di dadanya. Artinya yang kita sudah saling memaafkan ini sudah tembus ke dalam kalbu. Kemudian dia kemanjaman kita kuluna, maka puranya itu rene cocok datang kere-kere kita, tetapi saya sudah maafkan. Dan itu namanya kuncinya di situ. Makanya simbol-simbol itu ada. Orang tua dulu kita itu sebenarnya tinggi tafaulnya, semuanya nama tanda. Sebenarnya dalam hadis memang ada. Aisyah itu mengatakan begini, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaul. Ya roda kita nak menjelaskan masa semuanya. Itu termasuk tafaul. Orang dulu kita lakukan itu. Sehingga di antara tafaul itu, karena itu doa, ada satu hukum. Sebenarnya bukan hukum agama, tapi yang kita tahu agama itu ada maknanya. Pamali. Ya sekian kali ada pemali. Di bodi ini kan ada. Pamali itu Pak, sesuatu yang dilakukan mendatangkan mudarat, tapi ia tidak dilarang secara hadis dalam agama. Ia kota pikau ide sama dosa, tapi ketika kita lakukan mempengaruhi kehidupan. Yayasan bersandar di daun timur, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Baju yang dibuka untuk dicuci dijadikan sebagai lap. Makan dalam keadaan baring di tempat tidur. Laki-laki makan dalam keadaan junub tanpa berwudu. Membuka jendela sesudah sholat asar. Melumuri tangan dengan tangan. Membiarkan makanan terburai. Menyapu rumah di malam hari. Membiarkan pakaian tergantung hingga bermalam di ruang rumah. Itu semua menolak rezeki minimal 40 hari.
Ada dalilnya kan? Silahkan buka kitabnya Imam Sarmuji dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Itu ada. Ada. Orang tua dulu tidak mengatakan pemaling karena dia bukan haram, bukan juga makruh. Cuma ketika engkau lakukan ada dampaknya ke kehidupan. Sehingga istilah yang paling pas pemaling. Dan inilah banyak orang salahkan karena dia tidak tahu. Kita punya ulama di Bone banyak sekali. Para wali itu ada di Bone. Guru Junaid itu banyak sekali. Guru Junaid itu ada kisahnya Pak luar biasa. Angkai sini tahu sembilan dah, tapi maka sedek. Orang kaya tapi kecil, melo makaroma, meli sapi meraja, besar dan gemuk dan tinggi sekali. Kemudian dia memasukkan berkurban 8 orang. Padahal sapi mestinya itu ditahu. Kalau malah kalau Pak Kiai datangi satu Kiai, ditanya Pak Kiai, wadi ke makarobaka siti sapi arwah tahu? Jawabannya tidak boleh. Masjid itu nih lentek karena dia tidak puas. Lentek sila ketua panitia nih makutana, macetnya makutana, semua sepakat ulama yang dia tanya mesti 7 orang tidak boleh delapan. Sisanya lempo guru Junaid makutana, agi podami makar Pak Kiai. Boleh nak macetnya makutana, tidak digagap palaga. Terakhir ini menurut makutana. Maka di guru ta'ala. Nah semelo kak makaroba, angka sapi beli mencomo nama raja. Makandre, melo kak makarobangi, tapi arwah tahun yang pertama. Wadiga, maka di guru tak wadi. Tapi nasamak sapimu matandre, aliko dende cidi, nah payaro dende matuk macetnya kosong di dende kosapimu, malah adeng. Apa dia boleh dende sapimu matandre nama raja, kalah meli dende cidi. Inilah caranya gurita, karena tahu sekek. Itu caranya gurita. Artinya itu hikmah yang didapatkan ulama itu tidak sembarang. Karena dia sudah mencari fatwa kali ini tidak dibolehkan karena memang tidak bisa. Tapi gurita nakal itu. Nah sekali ko bende dia memang jadi adeng, macetnya di mabuk bende ko sapimu. Analah kalana. Dan itu sah karena 7 orang satu sapi tanpa 1 kambing pas 8 orang. Ini caranya gurita. Dan kearifan seperti ini tidak didapatkan kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi masyarakat itu susah. Makanya upasan Bapak sekalian, saya bersyukur melihat ibu-ibu yang sangat antusias untuk menjadi studi. Cuma biasa kepada ibu-ibu yang paling pokok seragamnya dulu. Makanya kata-kata ibu-ibu itu dia lupa pengajian maghrib isya selalu sudah asar atau sudah duhur. Nah sama dia ke maghrib isya dia dipakai seragam biasanya. Tidak semua. Tapi alhamdulillah barakatnya tua juga dipakai ibu untuk ibadah kepada Allah. Kalau ini yang akan menjadi saksi. Cuma Rasulullah mengatakan kalau ada pakaian 40 hari tidak dipakai, maka kelak dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua bu, bukan saja pakaian. Jadi 40 asona wajib dia dipakai. Itu kalau minta pertanggungjawaban di hadapan Allah karena dia tidak digunakan. Termasuk pene, sirup, cere, amplang, cere kristal, ya. Itu kado kue. Banyak. Pakaian seragam, makanya ibu-ibu harus
banyak istighfar. Nah sebab magai ada dosanya tidak dia sengaja. Ya kok angka wajudun na meron na pake, madali makada matu tahu itu dia mana na pake. Padahal ini nak datang dia ini makan. Betul ya? Alhamdulillah. Makanya ini di sini ada tema merajut ukhuwah Islamiyah. Merajut itu sebenarnya adalah benang kusut. Sesuatu yang terburai itu ingin disebutkan, yang kusut ingin diperbaiki, itu merajut. Ukhuwah Islamiyah jangan diartikan persaudaraan sesama muslim, itu keliru, tidak tepat. Ukhuwah Islamiyah adalah bersaudara yang Islami, persaudaraan yang Islami, bukan persaudaraan sesama muslim. Ya kok persaudaraan sesama muslim berarti kita masih berkotak-kotak. Tapi kalau persaudaraan yang Islami itu diikat oleh cinta dan kasih sayang. Makanya beda-beda warna jilbab, beda-beda seragam, tetapi tetap itu indah. Makanya upasang ini mudah-mudahan ini, apalagi menunjukkan ketakwaan. Takwa itu sederhana sekali. Orang yang bertakwa begini, saya kasih statement kecil, singkat, tapi harus dibaca betul ini. Ia sendiri takwa, dan ia tahu lima dengarnya lalu pengalatan, karena itu mustahil. Sekali lagi, yang disebut bertakwa bukan orang yang tidak lalai mengingat Allah, bukan. Tapi yang disebut bertakwa adalah orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu kuncinya. Orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah, ia nanti tahu oleh merasa ini kita berpengalaman, itulah takwa sebenarnya. Nah sebab ia kau angkat tahu oleh melo mendengar oleh pengalaman pasti lupa. Sedikit-sedikit lupa. Tapi kalau merasa disaksikan oleh Allah, itulah hakikatnya. Makanya orang yang bertakwa itu enak sekali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kau angkat tahu nak kuasa oleh Allah Taala, ibarat buat boleh di sini lah susah. Kuncinya tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama mengatakan begini. Ada tadi saya tangkap satu kalimat sederhana beliau, bahwa kaya itu bukan karena banyaknya harta. Ini begini, harta itu amanah. Ketika kita nikmat itu resiko. Ketika kita susah dengan itu berarti itu istidraj. Beda kan? Ya kau angka otola, maka dari nikmat itu tentu. Ya kau menyamai nasabah angka otola, kita tenang dengan mobil itu, merasa senang, maka itulah takwa. Apa itulah kaya. Tapi nareko angka tahu lima susah papel dinar sama ia otola, nama-nama cicilannya sering menimbulkan masalah. Apa bilangnya atau mencari. Apalagi keluarga kalau selingkuh atau justru jauh dari agama, maka itu adalah istidraj. Biasanya istidraj Pak Dere tapi semakin jauh dari agama. Namun angka bola pada tingkat dari kodeta makan namun ini, maka itu adalah istidraj, pemberian yang jauhkan kita dari rahmat Allah. Tapi namun makon taraknya, kutulimannya memilih nawak di mondok maka itu adalah nikmat. Maka bedanya antara nikmat dengan bukan tinggal dari kalbu. Kan hukum itu. Ya maka dari nyawa payah apa anaknya. Tapi ya kira apa ya anaknya dua kuatar rukun ini. Citi lainnya, citi masa usaha narada. Kan begitu kuncinya. Kehidupan ini sederhana. Dia tinggal lihat. Jadi aja tak ada member dalil dengan mereka dalil yang belum tentu lihat hasilnya. Hukum itu mono. Jadi aja tak ada menu gawana. Iya, banyak kan orang sekarang. Banyak emas, tapi justru tidak tenang.
Apalagi penyuluh agama setiap kegiatan harus disuruh foto. Foto kemudian diupload, dilaporkan ke pimpinan. Itu tidak masalah. Yang penting niatnya dulu lapor kepada Allah. Selesai itu lapor ke pimpinan. Itulah pentingnya niat. Penceramah kalau mengupload ceramahnya tidak masalah. Ibu-ibu memperlihatkan nikmat yang didapatkan tidak masalah jika niatnya untuk mensyukuri. Tapi kalau untuk pamer jangan. Sama konyol. Jilbab tidak masalah diperlihatkan, tapi syukuri. Ajak nenek yang kita sebagai kebanggaan. Semua sinina kekayaan kebanggaan, maka itu akan hancur. Makanya kuncinya begini. Usahakan setiap kehidupan kita itu nilainya ibadah. Saya dulu selalu sampaikan di beberapa nasihat sederhana itu, katakan begini, istilahnya ini niat itu kenapa pokok? Angkat tahu mas sepanjang ada orang sholat di belakang 2 rakaat, ada juga di depan sini sholat 2 rakaat, di samping sana ada sholat 2 rakaat, mungkin di sini juga ada orang sholat 2 rakaat. Sholatnya sama 2 rakaat, bacaannya sama, gerakannya sama, tapi boleh jadi sholatnya beda. Mungkin ini sholat taubat, jadi sholat sunat tahiyatul masjid, yang di sana sholat sunat wudu, yang di sini sholat sunat sebelum sholat fardu. Gerakannya sama, bacaannya sama, tempatnya sama, cuma niatnya yang membedakan sehingga sholatnya berbeda. Kemakir, ada orang menampakkan pakaian rezekinya, tapi karena niatnya baik, maka itu dapat pahala. Tapi ada orang yang menampakkan karena niatnya saja berbeda sedikit, melenceng sedikit, itu bisa dapat dosa. Itu pentingnya niat Allah. Pada mikotong kata Mas Supa, kata puasa tidak masalah kalau dia ingin mengingatkan orang lain. Tapi yang mengenai kebanggaan, maka itu tidak boleh. Kan kuncinya begitu. Jadi agama itu mudah, yang penting tasnya diolokkan. Sebab aku di kuncinya di dalam kalbu, karena dia tidak ada yang lihat. Biar orang menilai kiri kanan, kalau yang di sini tidak bergeser, itu yang berkah. PDP kita penjatimu, PDP nggak pelata. PDP kita tak penjat, PDP yang pelata. Kan kebalikannya dong. Semakin banyak orang yang mencerca kita, memfitnah kita, semakin banyak pahala kita. Nah sebab dia ada banyak tahu pahala. Nah, makanya ibu-ibu ini harus tahan banting. Ada doanya nih, kalau mau tahan banting. Biarpun bagaimana susahnya masalah, namun maka susahnya masalah dihadapi, kalau membaca doa ini kata Nabi, maka kalbunya tetap tenang. Karena Allah meniupkan hawa dari dalam surga masuk ke kalbunya. Tahap terakhir, saya baca tadi. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dibaca 3 kali atau 7 kali sesudah sholat subuh dan sesudah sholat maghrib. Apa lagi? Hah? Depan. Saya ulang. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali, Nabi menyebut dua itu 3 kali atau 7 kali. Tinggal kita mau pilih berapa. Kalau mau pilih yang terbaik, ambil yang paling baik. Karena tidak mungkin sama. Tapi Nabi cuma mengatakan 3 kali atau 7 kali. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali di waktu pagi dan petang, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga masuk ke kalbunya, sehingga dia selalu merasa tenang. Angkat itu tahu Pak, tidak ada susah istilah mati. Dia tidak ada masalah hadapi. Anaknya baik-baik saja, keluarganya baik-baik, rezekinya sudah cukup, tapi hatinya tidak tenang. Maka orang seperti ini sebenarnya disuruh baca doa itu. Dia muncul was-was atau langsung dia jantungnya berdenyut kencang. Seakan-akan dia merasa tidak enak, istilahnya mati. Atau di masuk sepat penedina. Obatnya ini tinggal doa ini.
Ina tu nasa gurunta sahadat pamulang. Jadi kumakrite sahadat pamulang itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Sebenarnya dibaca ini ketika anak mau dihitan, dianjurkan ulama untuk dibacakan. Ini. Jadi sebelum tidur itu bagus juga dibaca. Nareko masuk ke ibadah ini atau ada masalah yang kita hadapi, amalkan ini. Tapi kalau hati sedih itu beda. Kalau hati bersedih atau mendapati kesusahan, maka yang dibaca adalah surah Al-Kautsar. Karena itulah yang menenangkan hatinya Rasulullah. Ketika anaknya Ibrahim wafat, turun ayat ini, surah ini untuk menenangkan kalbunya Rasulullah. Itu surah Al-Kautsar, surah paling pendek. Kalau ini tidak hafal, lebih baik mati saja. Bahaya kalau dia tak hafal ayat. Kemudian wasiat saya yang kedua, ini sangat penting dipegang. Karena ini konsep kehidupan sebenarnya. Betul deh maka tadi Mas saya insya Allah selamat. Segala sesuatu hadapkan kepada Allah. Itu kunci. Jadi ya ke masalah, kita tidak kecewa. Maka pahala yang paling tinggi itu apa? Bukan jihad, bukan haji, bukan mati syahid, bukan puasa, bukan sholat. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah menerima takdir Allah dengan berlapang dada. Itu pahala yang paling tinggi. Jadi kega pangkasian kami nampak menerima takdir Allah. Makanya pun kata maka depan Allah Ta'ala menibawang, itulah tingkat yang paling tinggi. Tapi dia di bawah, serahkan sepenuhnya. Man lam yashkur ala nama, walam yasbir ala balad, walam yarda ala badai, fal yakhruj minal ardi, fal yatlub rabban siwai. Nah ini kita boleh syukuru kita pedale, dia sakbara tarimi kabalae, dia ridha terhadap takdirku, maka surah yang tutawi fal yakhruj minal ardi, keluar dari bumi. Fal yatlub rabban siwai. Sapa pun musumpai aja yang musumpah nasa pengalala. Maka yang paling ibadah yang paling tinggi kedudukannya adalah ridha terhadap takdir. Itu kunci. Makanya berserah diri. Ibu-ibu menjadi stalin kalau berserah diri, hidup itu enak. Itu kuncinya. Makanya halal bihalal ini sebenarnya kita ingin berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Hubungannya dengan Allah. Sesama manusia harus saling menghalalkan. Makanya kita itu dilatih. Kalau sudah salam, jabat tangan. Kenapa jabat tangan? Tidak ada berita. Kalau sudah salam, jabat tangan tidak ada. Cuma hadis mengatakan, ketika seorang muslim bertemu, kapan saja dan di mana saja, kalau dia bersalaman, dosanya berguguran sebelum lepas tangannya. Kalau sudah sholat, jabat tangan, ya di situ berguguran dosa. Cuma tidak ada perintah bilang kalau sudah sholat jabat tangan, tidak ada. Tapi hadis itu mengatakan kapan dan di mana saja. Nama kau itu. Ini penting itu. Makanya kalau sudah salat jabat tangan asma, biasa cuma dosa sebelum sudah beda atau masa pajak. Mulai kalau temannya bunyi Allah. Nah ini dia masalah. Tadi juga yang sholat itu selalu goyang-goyang kakinya begini. Itu kadang dosa. Makanya sholat itu kan menggugurkan dosa dengan Allah. Makanya kau kata menghadapi waktu sepanjang yang pertama pembinaan barang dia sudah dapat hikmah sholat. Nanti selesai sholat terasa ringan. Kan memang hadis. Ketika masuk waktu sholat, Allah mengambil dosa hambanya, kemudian dia letakkan di kepalanya, kemudian di punggungnya. Ketika dia rukuk dan sujud di dalam sholatnya, maka berguguran dosa itu seperti dari daunan dari tangkai kayu. Makanya yang menghadapi waktu sempaja nama tanah pembeda kita, tapi yang berkurang mas sempaja tak pemeringas sedih, berarti kita sudah dapat hikmah sholat. Biasa dirasakan, berarti sudah dapat hikmah. Itu nikmat. Itu nikmat. Kemudian kalau ibu-ibu berdoa, yakin saya itu selalu ditidur sama istri.
Saya jarang berdoa, terus terang. Dia jarang berdoa. Yang paling banyak saya titip ke istri, karena istri itu doanya 3 kali lipat lebih cepat dibanding suami. Lebih cepat. Kenapa? Karena tangannya yang lembut, wanita dimuliakan oleh Allah, makanya dia doanya didahulukan. Pemimpin yang hebat itu lihat istri. Soeharto ketika ikutin wafat tidak bisa bangkit hingga dia meninggal. Habibie ketika Ibu Ainun wafat tidak bisa bangkit sampai akhir hayat. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu pesan. Pemimpin yang hebat yang kita lihat, siapa yang berdiri di belakang. Dan istri itu bukan di belakang, justru dia di samping. Karena dia bilang terus paling bawah. Makanya wanita itu dekat dengan kalbu. Artinya hatinya wanita ketika dia berdoa itu menggoyang dia atas. Makanya ibu-ibu harus banyak berdoa. Jangan selesai salam langsung ambil HP. Jangan. Banyak berdoa. Utamanya pada saat haid. Kemudian yang kedua di saat hamil. Ibu hamil itu sangat mustajabah doanya. Makanya kalau ada ibu hamil, titip doa sama dia. Titip doa. Saya sering titip doa itu kepada ibu hamil. Kalau ada ibu hamil, biasa saja tak mohon didoakan. Kenapa? Karena wanita hamil itu sangat dekat dia dengan Allah. Maka bersyukur wanita yang hamil itu doakan anak-anak kita yang sudah besar, berkah. Cuma kadang-kadang ibu hamil itu selalu mengeluh. Ini penting. Manfaatkan berdoa. Dan ada waktu-waktu makan jalan dan berdoa. Yang pertama menjelang masuk subuh makan jalan. Di waktu subuh juga bagus. Di hari Jumat, malam Jumat bagus. Ketika hati duduk di mimbar bagus. Sudah sholat Jumat sampai masuk waktu asar itu sangat bagus. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, malam 9 Zulhijjah itu juga bagus. Dan malam Jumat itu bagus. Itu doa mustajab. Guru Kiai Jago Rahman Amodale sebenarnya itu diberi ilmu oleh guru. Saya katakan dapat ilmunya dari guru Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sepupu Martapura. Karena ternyata amalan beliau sama. Guru Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani itu menerangkan begini: siapa yang bisa tidak tidur 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah, dan malam hari Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam itu hanya beribadah sampai pagi, maka jasadnya akan dijemput di kubur ketika dia wafat. Dan itulah ulama yang meninggalkan 9 jasadnya sudah diletakkan di laut. Termasuk guru Kiai Jago Rahman Amodale itu hilang jasadnya. Karena yang meletakkan itu pimpinan pondok yang setempat. Guru Al-Mukarram Kiai Fathuddin Sukara almarhum al-Maghfur. Dan dia mengatakan setelah saya letakkan di lahat, saya baru membuka tadi kain kapannya, itu sudah tidak ada di sini. Sampai dia sabu ke belakang itu tidak ada di sini. Dan amalannya memang pesannya guru tadi. Jangan tidur di 6 malam. Biar bukan ulama kalau dia begadang, nah bergaya anak ini hanya beribadah kepada Allah sampai pagi, maka berkahnya dia diangkat menjadi wali. Yang penting mama. Cuma kita ustaz datang. Kenapa? Karena mau pergi khutbah. Mau pergi khutbah Idul Fitri, tidak tidur 1 malam. Malah saya akan itu. Tapi saya dapat ilmu dari guru Kiai Satu Sidahlan. Kalau mau begadang tidak ngantuk, kuncinya ada satu. Apa? Surah Al-Kautsar dengan Al-Insyirah. Alam Nasrah, Raka Surah. Itu yang dibaca. Alam Nasrah itu bagus sekali karena selain makanan dikurangi, juga tidur tidak baik. Ya kung kanan nama sekolah pesantren yang elo mak guru tongan,
suruh dia baca Al-Nas 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, dan banyak membaca surat Al-Kautsar. Tujuannya supaya dia diangkat derajatnya, tidak banyak tidurnya dan tidak banyak makan. Itu berkah. Ibu-ibu juga kalau mau pakai, karena ibu-ibu itu biasa banyak makannya. Ya, sedikit-sedikit makan. Tapi hati-hati, makanan haram itu sekarang banyak sekali beredar, termasuk yang daging berbasis sel. Hati-hati. Sudah banyak daging kaleng itu. Hati-hati. Makanya ibu-ibu ini bahaya sekali Pak kalau tidak paham fikih. Makanya syukurlah dari penyuluh agama, Bapak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dari kantor urusan agama, memang harus bahu-membahu mengajak ibu-ibu di taklim, utamanya fikih. Magai mencuci saja pakaian kalau salah itu bisa ditanakis semua. Bisa kalau salah cara mencuci di mesin cuci. Yang kedua, mencuci makanan, daging ayam, daging sapi, dia kota disaini, dimasukkan di dalam baskom yang tertutup, tidak ada air yang lewat, dia sering. Kemudian air cucian itu masih berwarna darah merah, kemudian kita langsung memasukkan wudhu, maka semua itu bernajis. Itu bahaya. Makanya ibu-ibu harus tahu betul itu. Beko cara mandi daging harus dengan menggunakan tempat yang berlubang supaya airnya langsung turun. Kapan tadi saya dagingnya berlubang mencelakmu pawainya yawa, masih ada airnya di situ merah, kemudian langsung dimasukkan bumbu, maka semua itu najis dan itu haram. Ini ibu harus paham. Mencuci pakaian di mesin cuci, ketika air ada di dalam, kemudian pakaian dimasukkan, maka ketika ada najis di situ semua menjadi mutanajis. Pakaian sholat dicampur semua mutanajis, dan itu tidak sah sholatnya ketika dipakai. Itu bahaya. Cete bawa salah, makanya ibu harus belajar banyak. Kalau di bapak-bapak yang ada kemakmur, nasabah ibu-ibu yang banyak tahu ini harus megang. Tapi beda di ibu-ibu dia adalah sesak, malondri. Tidak ada di sini. Dia tahu Bu. Ingat, pahalanya mencuci pakaianmu, mencuci pakaian suami. Berapa air yang menetes dari pakaian itu, sekian malaikat yang mendoakan kita. Yang kedua, tetesan air itu dihitung sebagai pengampunan dosa. Itu hadis sahih. Makanya kalau sesakit, siapa wajib kalau sesakit ada kuye, sekoto tu malaikat dilawani, sekian juga dosa yang dihapuskan oleh Allah. Makanya itu apalagi cuma sekarang ibu-ibu mereka malu mana. Tinggal menelpon dia kirim, kepala sudah disetrika. Ini jadi masalah. Masakan juga demikian. Makanan yang di rumah kita yang bikin, tapi angkat tuh barangka makanan. Kalau bikinkan makanan suami, yang paling aman itu sebenarnya saya sering sampaikan akhir-akhir ini supaya kita bisa selamat. Ada obat yang paling bagus, garam. Makanya tadi Bapak mengurusi manasik haji, kalau ada keluarga kita ke tanah suci nanti, jangan hanya pesan air Zam-Zam, pesan juga garam Mekah yang agak warna kuning. Asurami di Mekah. Kenapa itu obat? Jadi garam halus. Matur kalau sudah ada, simpan di tempat. Hukum Ramadan. Kalau sudah cuci tangan, mau makan, ambil garam sedikit baru makan. Sudah makan lagi garam sedikit. Utamanya laki-laki. Magai. Yang pertama, dicerdaskan otak. Yang kedua, tidak kena keracunan makanan. Yang ketiga, tidak akan lama sakit. Itu berangkat. Cuma susahnya di Bone ini tidak ada laut. Ya bukan ibu-ibu ada keluarga karena sangat kejepit. Saya hanya sarankan bawa ke laut mana. Itu obat yang paling cepat.
rutinkan saja mandi di laut air garam. Magai dia kita seribu itu pulau para sendok oksigen, darat itu cuma 30. Air laut itu air garam yang bisa menterapi saraf untuk mengembang kembali. Ini penting saya sampaikan. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa air laut bisa mengobati 40 penyakit dunia. Jadi itu patasi jarang malasa, jarang kena asam urat, kolesterol jarang. Bahkan dikatakan tidak ada. Makanya baru di Lopa itu setiap suku iman pasti mandi di laut. Saya baca di buku ini. Kenapa nasabah itu Pak Guralah? Makanya ibu-ibu kalau mandi ke laut itu obat. Bapak-bapak juga. Cuma jangan setiap hari mandi bapak-bapak aja lalu masuk suku bio potassium. Makanya nanti bagi istri 2. Terlalu tinggi strongnya. Karena air laut itu meningkatkan vitalitas laki-laki. Itu terapi air garam. Makanya kan kata dari bergetar tangan itu, dia kayak kesamutan. Ambil saja air hangat, masukkan garam halus, kemudian berendam di situ. Sekitar 5 menit berhenti. Itu obat yang paling cepat. Ini cuma karena orang tidak manfaatkan. Kemudian saya wasiatkan begini, ibu-ibu ini yang ketiga, ibu-ibu harus memperbanyak badan. Tapi ini supaya sunnah, utamanya sholat sunnah witir jangan tinggalkan. Satu-satunya sholat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasih Allah itu hanya witir. Kalau tahajud itu diangkat derajatnya. Tapi yang witir itu kekasih Allah. Makanya orang yang berwitir, yang kata Allah supaya witir dan pematin roh tidak mungkin bermimpi diganggu oleh setan. Tidak mungkin. Jadi kalau mau tahu mimpinya isyarat berwitir sebelum tidur. Witir memang nih, apa begini? Sesudah sholat isya, sudah sholat sunat isya 4 rakaat, langsung witir 3 rakaat. Maka mereka mau tuh masuk saja tahajud Ustaz, tidak masalah. Yang penting jangan berwitir kembali. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Kemudian ada pertanyaan, Pak Ustaz, kan witir itu penutup. Yang dimaksud Rasulullah bukan semua sholat, hanya sholat fardu. Jadikan witirmu sebagai penutup. Artinya sesudah sholat maghrib jangan witir, nanti sudah sholat isya. Tapi bukan penutup semua sholat, karena itu penutupnya sholat fardu. Jadi sesudah sholat witir masih boleh sholat sunnah. Makanya itu Abu Hurairah yang pura masuk pada sunnah isya langsung berwitir 3 rakaat. Tapi ketika dia bangun tahajud dia tidak mengulang witirnya. Karena Rasulullah mengatakan lagi terali lain tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Tepahannya, berwitir sebelum tidur. Kalau mimpi itu isyarat. Untuk mengetahui mimpi isyarat. Kecuali orang yang masang wajah suku dan indro, setan. Tidak boleh tidur sendiri. Orang itu dia lawan di tidur sesudah asar sampai isya. Tidak boleh. Sesudah sholat subuh sampai masuk waktu duha, tidak boleh, dimakruhkan. Makanya ada penyakit biasa masuk namanya lihir ahmar, agi merah. Dari situ orang kena kanker, dari situ kena stroke, dari situ kena kegagalan ginjal. Itu lihir ahmar namanya. Tapi bagi pejabat, narik moya pada rewak oleh kantor pada tiap pahit, kemudian dia mau tidur suruh baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wal damil aswadi wal dalil akbar. Baca. Sudah dihafal? Belum? Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wal damil aswadi wal dalil akbar. Itu penyakit biasa di belakang pintu atau di dalam WC. Makanya jarang orang selamat itu kalau jatuh di WC. Jangan. Ini penyakit berbahaya sampai akhir dunia kiamat. Karena pernah Nabi Musa ingin menghancurkan ini tapi tidak bisa. Sampai cucunya juga Rasulullah kena. Tapi berangkat menyerahkan naik ampura dan kita datang Jibril membawa obatnya dan
itu yang diajarkan dari kita. Doanya kita. Siapa yang membaca doa ini tidak akan kena stroke. Jadi tinggal dibaca. Allahumma inni a'udzubika minarrihil ahmari wa damil aswadi wa dail akbari. Saya mau tanya, biasa tangkali atau motor dulu, kalau buka pintu jangan berdiri di depan pintu. Biarkan angin berhembus dulu. Itu adalah rihil ahmar yang dihindari. Itu ilmunya tingkat ini. Sama anak kecil, narik itu jangan dikasih cermin di bawah ayunan. Biasa tuh, itu ilmu jin. Karena obesitas yang ada di dalam cicak itu bisa mencekikkan, bahkan bisa membunuh di dalam kandungan. Tapi cermin itu cara mengusir dia dengan pantulan. Makanya kalau kan anak itu ya, biasanya kita warna supaya obesitas tidak mengganggu. Obesitas itu ada di dalam cicak. Itu apa yang dikatakan? Dia pukul rata. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul maka 200 hasanah. Kalau 2 kali dipukul baru mati itu 150. Kalau 3 kali tinggal 100. Kenapa selalu kurang? Dibolehkan membunuh tapi tidak dibolehkan menyiksa. Kalau sudah double berarti termasuk siksaan dan itulah yang mengurangi pahala. Ini penting. Jangan biarkan cicak. Makanya orang tua tak begitu. Biasa tuh kan anak dari tanaman itu karena benih. Ambil anak itu, kapok pagi biasanya dengan rotak kamu udah lihat, pasti ada cicak di sekeliling situ. Biasa ada anak itu warna biru kulitnya. Biasa di bagian kuku warna biru kayak ada yang sudah cubit. Sebenarnya itu adalah obesitas yang pernah mencekik dia. Biasa ada anak-anak normal itu sehat tapi menjelang kelahiran dia meninggal. Itu kan obesitas. Makanya Rasulullah sunnahkan kita membunuh cicak. Jangan biarkan ada di dalam rumah. Ini penting. Ibu-ibu harus tahu. Saya tidak tahu. Makanya harus mengurangi hati-hati dengan itu. Karena biasa kan banyak dong. Sebenarnya itu waktu beri, maka kawan termasuk itu membuka jendela sesudah sholat asar, mengundang dia masuk ke dalam rumah. Kemudian menolak rezeki 40 hari, bersandar di dalam pintu itu menolak rezeki sekaligus susah disembuhkan ketika dia sakit. Kemudian makan dalam keadaan balik, mencungkil gigi dengan benda keras. Biasa kata tak sila ada nasi yang tersakit dia ambil peniti baru dia cungkil. Itu tidak boleh. Memakai celana dalam keadaan berdiri itu tidak boleh. Iya, coba buka kitab Imam Sanusi. Duduk. Pasti banyak. Nampak benih ujung-ujungnya. Dia cuci pakaian, kemudian dia biarkan bermalam di luar rumah. Biasa kan kita mencuci sore betul. Kemudian kita kasih bermalam dengan alasan besok kering. Padahal itu tidak boleh. Pakaian yang sudah bermalam di luar rumah itu mestinya dicuci kembali baru dipakai. Karena jin masuk ke dalamnya bermalam. Dan disitulah banyak orang karena penyakit dada kemudian langsung mati. Itu jin pakaian. Ini yang biasa agak biasa dan agak bahaya sekali. Masalah itu. Ini penting saya sampaikan. Hati-hati ya, hati-hati sekali. Mereka tuh termasuk pakaian kan biasanya dilukan, HP, kacamata, dilap. Yang paling banyak perempuan, dari kuke cangkir nala, angka udah dasar anak karena pernah lulukan. Itu menolak rezeki 40 hari. Tapi yang paling fatal, pakaian yang sudah dipakai dibukai dengan alasan besok mau dicuci. Kemudian dijadikan lap. Ajaran tak pakai masa padang itu dia dicuci. Itu ada di kitabnya Imam Sanusi. Ini banyak ibu-ibu yang melanggar pasti. Baru tahu ilmu. Makanya rezekinya begitu-begitu saja. Ini nanti saya sampaikan. Tapi kuncinya mau begini. Sudah sholat subuh, baik. Kalau sholat subuh bagus. Kalau tidak sempat antara sholat subuh dengan sholat subuh, ambil sesudah sholat subuh.
Ya kodeta sampai pagi sampai sunat na subuh pahlawan na subuh karena kadang-kadang yang iqamat itu cuma 9 menit. Yang ambil 15 menit berarti sempat baca kalimatani habibatani fil lisan sakilatani fil lisan habibatani lir rahman. Itu hadis. Yang kedua ada menggampang atau timbul ringan diucapkan oleh lisan, kemudian berat timbangannya jadi kemudian dirindukan oleh yang Maha Rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tinggal disempurnakan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullahal azim. Yang boleh baca ke 100 maka tidak akan pakir hingga dia meninggal. Itu jaminan. Tapi sholat sunat subuh baca alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua supaya dia akan ngaji penjuru sebab hilangkan. Itu obatnya. Yang biasa sakit lututnya, biasa sakit punggungnya, obat itu cuma alam nasrah dengan alam tara kaifa. Iya, amalkan itu. Perempuan kan biasa dong. Nah itu obatnya. Ingat alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tara kaifa rakaat kedua sesudah Fatihah. Kalau ada yang memusuhi kita, termasuk orang yang terjun ke politik, nah reko angkat atau di gelapuran di nyawa mencarikan jalan kita supaya kita bisa jatuh, maka amalkan. Itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Apa yang dia tulis? Baca alam nasrah pada rakaat pertama, ila fi Quraisy pada rakaat kedua. Tidak ada musuh yang ingin mencelakai kita, itu tidak bisa tembus. Itu hadis Nabi. Ini ada dua ya, alam nasrah rakaat pertama, ila rakaat kedua, ila fi Quraisy. Kalau ingin bersedekah emas seperti bumi besarnya dalam kitab Hasinatul Asrar, baca kuliah al-kafirun rakaat pertama sesudah Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua. Makanya kalau mau ambil semua, Pak Durotu selamat dari tipu daya dan selamat dari perbuatan buruk musuh, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besarnya, ambil rakaat pertama alam nasrah, baru kuliah al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa ila fi Quraisy baru keluarlah 3 kali. Ambil semua. Dihafal juga. Apa lagi? Alam nasrah rakaat pertama nampak kuliah al kafirun. Kemudian rakaat kedua alam tara kaifa nampak ila fi Quraisy baru keluarlah 3 kali. Itulah yang disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Kelemahan itu alam nasrah dengan alam tara kaifa obat tulang. Kemudian panjang umur juga. Ya kau kata baca itu alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua, insya Allah dia tidak akan meninggal sampai mati. Itu jaminan itu. Papalan pesunya itu. Tapi kalau mau meninggal pasti lupa baca. Yang kedua itu tadi ambil alam nasrah dengan dihina, makanya cuma 1 kali saja dibaca karena sudah mewakili yang kedua tadi. Makanya 3 kali yang rakaat kedua alam tara kaifa dihina dengan Al-Ikhlas 3 kali. Itu bagus sekali. Itu yang disebut dengan diri. Kemudian sempurnakan yang itu tadi malam-malam ini cukup cari hanya kita butuhkan. Kalau mau bantu itu bantu lagi alam nasrah alam tara kaifa. Kalau mau selamat dari musuh ya alam nasrah ila fi Quraisy. Kalau mau sedekah besar pakai kuliah al-kafirun surah Al-Ikhlas 3 kali. Itulah makna kalimat rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu hadis Nabi. Ketika membaca kuliah al-kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Ini beda. Tidak sembarang itu. Berkahnya itu sholat sunat luar biasa. Kemudian ada waktu sedikit sebelum masuk subuh, namanya waktu sahara, manfaatkan itu. Kalau sudah tahajud sekitar 15 menit, di situ manfaatkan membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita baca di subuh hari itu kemudian meninggal,
sampai maghrib itu dijamin ahli surga. Kalau nanti maghrib dibaca, kemudian kita meninggal antara maghrib sampai subuh, dijamin ahli surga. Makanya kalau mau masuk surga, baca ini. Paling pendek, cuma tidak langsung ya, tidak langsung. Dijamin masuk surga, bukan langsung masuk surga. Beda. Jangan bilang, wah ternyata langsung dah diperiksa dulu. Kalau banyak musiknya lalu diputar. Ini penting ini. Kan beda itu. Pada halal jannah, ahlul jannah, udhul jannah itu beda. Kalau dia mengatakan pada halal jannah maka akan masuk, berarti dia diproses. Kalau dia mengatakan ahlul jannah berarti penduduk asli ke surga. Itu cuma 7 kelompok. Semua orang mati saya. Orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati karena memperjuangkan agama Allah, ini beda perang. Orang yang mati dalam keadaan ada wudhu, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa bangunan, orang yang mati mempertahankan haknya. Itu yang mati syahid. Kemudian orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Manfaat yang itu di kaum ini kalau saya tak tahu. Jadi 7 orang ini itu langsung tidak diperiksa. Orang yang mati melahirkan pasti perempuan, bukan laki-laki. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, otomatis tidak sakit kalau dia melahirkan. Karena itu hadis Nabi. Allah mencabut rasa sakitnya, karena sakitnya wanita ketika melahirkan itu adalah penghapus dosanya. Tapi ketika orang tidak menikah kemudian melahirkan, maka dia tidak merasakan sakit karena Allah mencabut itu. Dan itu sampai biasa perempuan melahirkan di dalam WC tidak ada yang dengar. Anak bisa jadi lahir tidak ada yang dengarkan mengeluh atau merasa sakit. Tapi biasa kalau di rumah sakit yang normal sampai tetangga kamar dengar sekali. Kenapa? Karena Allah tidak cabut rasa sakitnya, karena itu adalah jihad dan penghapus dosa. Tapi orang yang melakukan dosa dicabut sehingga dia tidak merasakan sakit apa-apa. Itu sudah ditakdirkan yang seperti itu. Itu diatur dalam agama. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ada wudhu, makanya bersyukur kalau ada wudhunya. Kemudian meninggal, makanya orang sekarat disuruh bukan begitu. Kemudian orang yang meninggal karena tenggelam, ini diperdebatkan ulama. Dia mengatakan tenggelam kalau mencari rezeki, kalau pergi main judi dan pelabu, lagi motor nanti lagi polisi nama dia mati salamnya. Ada orang mengatakan tidak, yang penting mati tenggelam. Orang yang ditimpa bangunan, reruntuhan bangunan itu mati salam. Ada tambahan itu dari Imam Ghazali mengatakan orang yang mati karena penyakit perut berkepanjangan, termasuk penyakit iman yang tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena orang yang sakit sehari semalam 1 tahun dosanya dihapus oleh Allah. Makanya kemalasan itu aja tak dari terima takdir Allah dan berdoa. Kadang Allah menolak, istilahnya itu bukan menolak. Kadang Allah Ta'ala menahan yang kita minta. Bukan Allah tidak mau kasih kita, tapi Allah ingin menyempurnakan nikmat kita, nikmatnya doa, nikmatnya tahajud. Nah seperti itu Allah dari itu tak payah deh. Maka Allah menginginkan kita bangun tahajud, meminta, memohon kepada Allah, baru Dia turunkan supaya kita nikmati semua ibadah. Makanya hati-hati. Nah reko angkat atau makanya dalena, teratur rezeki dikasih oleh Allah. Jangan dijauhkan, kadang dijauhkan dari masalah-masalah yang bisa mengganggu dia. Hati-hati. Karena kapan tidak bersyukur, maka pasti akan ada musibah kelak akan turun. Maka, nah sebab kalau tidak kita mendekat kepada Allah karena nikmat, maka pasti Allah turunkan balak, karena dengan balak kita terseret ke dia. Ini kata motor, waktu nama kaya sebalak kaya, kalau menonton di sinetron. Di sana macam rakyatnya apa yang untuk masuk ke jatuhan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan yang begitu. Iya. Jadi angka permasalahan rumah tangga, nampai moto masuk ke jatuhan, nampai masih kiri, nampai mengaji, nampai baca yasin. Kenapa? Karena suaminya pacaran. Waktunya masih satu rumah, dia bersyukur, tidak bersyukuri, hanya nonton sinetron. Nanti kan apa salah, baru dia sholat. Kenapa? Allah mendatangkan nikmat, tapi kita tidak datangi dia. Maka dia datangkan musibah supaya kita diseret. Makanya dari situ lama la in syakartum la azidanna wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukuri dia tambahkan, tapi jika tidak kau syukuri, ingat azabnya akan diturunkan. Dan itu benar.
kalimatani habibatani fi lisan sakilatani dan mizan habibatani ila rahman. Ini sudah 1 jam. Kemudian yang kedua, sesudah sholat zuhur baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Kalau mau sempurna baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'idana. Kalau mau sempurna. Itu sesudah zuhur ya Bu. Sudah sholat zuhur baca 100 kali. Sesudah sholat asar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sampai di situ. Jangan ambil wah dulu data bilisannya, jangan. Jadi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tujuannya ya kongka agar kita hadapi kesusahan apapun langsung diringankan oleh Allah. Kalau ini tadi la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, kita masih sama-sama padang le, nak boleh dah. Tapi kalau mau dapat salawat dari rezeki, dapat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Baca 10 kali di waktu subuh, 10 kali di waktu maghrib. Didatangkan rezeki dari arah yang tidak bisa kesana. Itu berbeda. Apa ini tidak boleh ditulis, jangan ditulis, tidak boleh. Rata-rata doanya dari hijri itu tidak ditulis. Sebenarnya kalau di YouTube itu, kalau ada cara masalah di YouTube, sebenarnya saya sudah biasakan. Makanya biasa sebelum saya ceramah itu salawat. Sambil salawat itu saya biasakan. Siapapun yang mendengarkan itu bisa diambil. Makanya kalau buka di YouTube, karena saya tidak punya channel yang istilahnya yang selalu mendampingi, karena saya tidak mau. Ini sudah asal. Oh ya. Terakhir, jadi saya kenapa tidak mau itu pesannya berontak kali sendiri. Maka di berontak, ia tidak wena, ia mewakili di kumpul. Yang ukuran dan ukuran tanya yang berguna. Jangan mengatur ke belakang. Nanti ilmu tidak berkah. Itu bisa begitu. Jadi makanya saya tidak punya tim media. Siapapun yang merekam silakan. Ada beberapa yang tawarkan saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi dimanapun ceramah kalau ada yang merekam silakan. Saya tidak pernah melarang orang merekam, tapi saya melarang orang untuk mengikuti saya untuk menjadi tim. Saya tidak. Makanya kemana-mana itu saya tidak. Karena kalau ada tim media, kenapa masalah dulu teman-teman Bapak? Ia itu pertama yang tim media ya, kemudian dihandle dengan materi, berarti dakwah terus termasuk. Itu pesan dulu. Aja mulai bericik-icik dulu. Yang kau agak mau rumah biarin aja bertanya. Intinya usahakan saja. Makanya dakwah yang ada di media itu bukan saya berkata, itu semua orang. Hanya dia masukkan saja. Jadi itu kuncinya. Dan ini agak berat. Pekerjaan yang paling berat itu ceramah. Ini paling susah. Kenapa? Karena ujian besar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Karena ini sudah masuk waktu asar. Saya hanya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil. Yang 3 tadi itu ya, hafal itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullahaladzim. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau sempurnakan, kemudian Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau mau tambah salawat, itu hanya untuk memudahkan rezeki. Kalau sudah tidak kuat bekerja, ekonomi sudah tidak mampu, istilahnya sudah tak bisa yang jalan, cukup baca salawat ini. Itu pendarat rezeki paling cepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Dihafal sih. Karimil abai wal ummahat. Alhamdulillah sudah dihafal. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya sudah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.